Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yustika dan rekan saya. Arya Bima Fajar Nugraha. Berikut ini adalah permasalahan yang kami dapatkan dari dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Jadi terdapat 2 soal. Jadi untuk soal yang pertama itu seperti ini, dan untuk soal yang keduanya itu seperti ini. Jadi sebelum menjawab permasalahan tersebut, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu masyarakat madani dan apa saja prinsip masyarakat madani dan bagaimana sih sejarah masyarakat madani di Indonesia. Untuk pertama itu ada pengertian masyarakat madani. Jadi istilah madani itu berasal dari bahasa Arab madani, yang artinya mendiami, tinggal, atau membangun. Dalam bahasa Arab, kata madani mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah yang beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata. Dari kata madani juga muncul kata madani yang berarti organisme atau paham masyarakat kota. Jadi, secara keseluruhan, istilah masyarakat madani dengan mudah dapat dipahami sebagai masyarakat beradab, masyarakat sipil, dan masyarakat yang tinggal di suatu kota atau berpaham masyarakat kota dan akrab dengan masalah pluralitas. Selanjutnya itu ada prinsip masyarakat madani. Jadi prinsip masyarakat madani itu ada persaudaraan. Yang pertama itu persaudaraan, yang kedua ada toleransi umat beragama, yang ketiga ada demokrasi masyarakat tanpa membedakan suku, ras, dan agama, serta yang terakhir itu ada keadilan sosial. Untuk sejarah masyarakat madani di Indonesia itu, secara historis, masyarakat madani di Indonesia telah muncul ketika proses transformasi akibat modernisasi yang terjadi, menghasilkan pembentukan masyarakat baru yang berbeda dengan tradisional. Pertumbuhan masyarakat madani di Indonesia pernah mengalami suatu masa yang menjanjikan bagi pertumbuhannya. Hal ini terjadi saat kemerdekaan sampai dengan tahun 1950-an. Yaitu saat organisasi sosial dan politik dibiarkan tumbuh bebas dan memperoleh dukungan kuat dari warga yang baru saja merdeka, sehingga terdapat adanya demokrasi masyarakat dan toleransi menyikapi adanya pluralisme. Tetapi kenyataan sekarang ternyata aliran politik dan sosial yang tumbuh digunakan untuk persaingan atau pertarungan politik, sehingga rasa kebersamaan berbangsa dan bertoleransi terkikis karena ego masing-masing. Ya, untuk soalan yang pertama itu berbunyi masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari masing-masing. Yang pertama itu ada dasar negara, yang kedua ada persatuan negara, yang ketiga ada sistem negara, dan yang keempat itu ada tujuan dari negara. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu fungsi dari masyarakat madani sebagai dasar negara. Dasar negara Indonesia itu Pancasila, tentu saja memiliki hubungan dengan masyarakat madani, karena Pancasila ini sangat berperan penting dalam penciptaan masyarakat yang madani atau bisa masyarakat madani. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang beradab dan memiliki moral yang baik. Nah, untuk implementasi dalam perwujudan masyarakat madani yang beradab
dan terwujudnya dalam sila-sila Pancasila itu seperti berikut. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Implementasinya yaitu pengakuan adanya klausa prima atau sebab pertama, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan masyarakat yang memiliki adab dan juga adab terhadap Tuhan, seperti melakukan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua yaitu tidak adanya tekanan untuk memeluk agama. Kayak seperti si A atau si B bebas memeluk agama sesuai kepercayaan mereka masing-masing. Si A mau memeluk agama Islam atau si B mau memeluk agama Kristen. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita ke orang-orang tadi. Nah, terus kita masuk ke sila yang kedua. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya memanusiakan manusia atau menempatkan manusia sesuai dengan kehendaknya sebagai makhluk Tuhan. Tidak ada pembeda ini. Maksud tidak ada pembeda ini kayak si kaya atau si miskin, si kuat atau si lemah, semua di hadapan Tuhan itu sama rata dipukulnya. Nah, terus yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Dalam masyarakat madani diwujudkan dengan adanya ruang publik yang luas untuk berpendapat dan adanya demokrasi dalam masyarakat. Misalnya kita melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan. Jika musyawarah itu tidak menemui jalan akhir, kita bisa melakukan voting atau mufakat untuk menentukan jalan akhirnya. Terus itu kita masuk ke sila yang ketiga. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Artinya rasa nasionalisme terhadap negara itu tidak berlebihan dengan menjaga kebudayaan asli Indonesia seperti sopan santun, gotong royong, dan juga tidak membeda-bedakan antara suku, ras, agama, atau budaya. Semisal si A itu sukunya suku Jawa, si B sukunya suku dari Sunda. Nah, kita tuh tidak boleh membedakan atau melakukan diskriminasi terhadap perbedaan suku. Nah, terus cinta bangsa dan juga cinta tanah air dengan memiliki moral yang baik. Kita masuk ke sila keempat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya adanya demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita masuk ke sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya fungsi masyarakat madani artinya kemakmuran yang merata pada seluruh rakyat dalam artian yang dinamis dan meningkat seperti rasa kebersamaan yang diciptakan oleh masyarakat madani, tidak egois, sopan santun, dan selalu ada rasa saling tolong menolong. Nah, terus kita masuk ke dalam pembahasan poin kedua. Yang pertama itu fungsi masyarakat madani sebagai dasar negara. Yang kedua itu sebagai persatuan negara. Nah, fungsi masyarakat madani sebagai persatuan negara itu untuk memperkuat dan juga menjaga kesatuan bangsa Indonesia sebagai elemen yang penting dalam masyarakat. Masyarakat madani memiliki peranan yang besar untuk
menciptakan dan memelihara keharmonisan antar individu, antar kelompok, dan antar komunitas. Ada beberapa fungsi masyarakat madani sebagai persatuan negara. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran dan semangat bangsa. Artinya, masyarakat madani dapat membantu meningkatkan kesadaran dan semangat kebangsaan dengan mempromosikan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat gotong royong. Hal itu akan memicu kesadaran dan juga semangat kebangsaan. Itu juga bisa memperkuat kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, menciptakan harmoni sosial. Artinya, masyarakat madani dapat membantu menciptakan harmoni sosial dengan cara mempromosikan dialog dan toleransi antar kelompok. Hal ini akan dapat membantu untuk menghindari terjadinya konflik antar kelompok dan juga menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, itu menggalang solidaritas sosial. Masyarakat madani dapat membantu menggalang solidaritas sosial dalam masyarakat dengan cara memperkuat kerjasama dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Terus yang terakhir itu mendorong partisipasi politik yang sehat. Nah, dengan adanya masyarakat madani ini dapat mendorong partisipasi politik dengan cara memperkuat mekanisme demokrasi seperti adanya pemilu, adanya pengawasan kinerja terhadap pemerintah, dan lain sebagainya. Terus kita masuk ke poin yang nomor 3. Setelah sebagai dasar negara sudah dan juga sebagai sebagai persatuan negara sudah, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu sebagai sistem negara. Masyarakat madani berperan sebagai sistem negara, yang berarti masyarakat madani tersebut dapat berkontribusi dan memberikan masukan atau kritikan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publik. Dalam hal ini, masyarakat madani berperan sebagai kontrol sosial yang mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, yang pertama itu membangun demokrasi yang sehat, yang kedua menjaga hak asasi manusia, yang ketiga memperkuat ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang keempat mempromosikan kebudayaan. Nah, dalam 4 tadi, fungsi madani dalam sistem negara itu sangat penting, seperti yang seperti 4 peranan tadi, bukan 4 peran, seperti 4 kasus yang saya contohkan tadi. Nah, oleh karena itu, masyarakat madani ini perlu diberikan ruang dan juga dukungan untuk menjalankan peranannya dalam membangun sistem negara yang baik dan juga berkualitas. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat dan poin yang terakhir dalam nomor 1 ini, yaitu masyarakat madani berfungsi sebagai tujuan negara. Maksudnya, masyarakat madani ini dapat memperkuat sistem demokrasi dan mempromosikan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat. Nah, beberapa fungsi masyarakat madani sebagai tujuan negara. Yang pertama, ada memperkuat sistem demokrasi. Artinya, masyarakat madani dapat memperkuat sistem demokrasi dengan cara membangun partisipasi politik dan meningkatkan kesadaran politik dalam masyarakat. Yang kedua,
meningkatkan kesejahteraan sosial. Masyarakat madani dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara membangun kerjasama antar kelompok. Yang ketiga, mempromosikan hak asasi manusia. Masyarakat madani dapat mempromosikan HAM dengan cara memperjuangkan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi dan hukum. Yang keempat, memperkuat toleransi dan menghargai perbedaan budaya. Masyarakat madani dapat memperkuat toleransi dan menghargai perbedaan budaya dengan cara mempromosikan keharmonisan sosial dan memperkuat persatuan di dalam masyarakat. Tadi itu penjelasan mengenai masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari masing-masing dasar negara, persatuan negara, sistem negara, dan tujuan negara. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk soal kedua berbunyi, dalam peradaban dunia pendidikan juga membutuhkan masyarakat yang madani. Apa saja sih peran Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jadi Pancasila kan sebagai dasar negara Indonesia, dia tuh memainkan peran penting dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut ini adalah beberapa peran Pancasila dalam pendidikan. Yang pertama itu, Pancasila mengajarkan nilai-nilai kebangsaan. Jadi Pancasila itu mengandung nilai-nilai kebangsaan yang menjadi landasan utama dalam menciptakan identitas nasional Indonesia. Dalam pendidikan, nilai-nilai ini diajarkan kepada siswa agar mereka dapat memahami dan menghargai keberagaman budaya dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua itu membangun karakter. Jadi Pancasila juga mengajarkan tentang moral dan karakter yang baik seperti kejujuran, keadilan, toleransi, dan solidaritas. Jadi melalui pendidikan membangun karakter itu, siswa akan diberi pemahaman tentang pentingnya memiliki karakter yang baik dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Yang ketiga, menyediakan akses pendidikan yang adil. Pancasila itu menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pendidikan harus disediakan secara adil dan merata untuk semua orang tanpa diskriminasi. Yang keempat itu mengembangkan kecerdasan. Pancasila menekankan pentingnya pengembangan kecerdasan dalam berbagai bidang, termasuk intelektual, ada moral, spiritual, dan fisik. Dalam pendidikan, siswa harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan mereka dalam suatu bidang tersebut agar mereka menjadi manusia yang berkualitas. Dalam memahami dan mengimplementasikan Pancasila dalam pendidikan, kita dapat mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, merata, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan cinta kepada tanah airnya. Demikian jawaban dari permasalahan yang kami dapatkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.